Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam kebajikan untuk kita semua. Walau mungkin teman-teman tidak baik-baik aja ya, karena hari ini kita sedang uh, tadi Indonesia baru kalah dan yang satu lagi mungkin teman-teman tahu kita sedang berduka. Tapi di sini uh, kita coba untuk belajar mengenai sejarah di Indonesia terkait lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Di sini aku izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Lisa. Aku uh, seorang fresh graduate dari jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas di Bandung, dan saat ini aku sedang menjadi seorang freelance designer dan aktif juga di beberapa komunitas di Bandung, salah satunya Asian African Reading Club di Museum Konferensi Asia Afrika. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin uh, mencoba bergabung juga boleh nanti di hari Rabu gitu. Dan di sini juga aku di sini pertama kalinya menjadi moderator untuk diskusi temu sejarah Indonesia. Di sini kita akan mulai berdiskusi sebuah buku yang tadi disebut sama Kang Pram. Ini buku ketujuhnya yang dia tulis. Aku juga udah baca tadi, PDF-nya juga sudah dibagiin sama Kak Tiwi di grup ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa cek lagi di grup kalau misalnya mau baca. Nah, di sini bukunya itu judulnya Garuda Pancasila, Sejarah Penciptaan Lambang Negara. Terbitnya tahun 2023 dan penulisnya ini ada tiga orang. Ada Haris Herutomo, Nanang Rahmat Hidayat, dan Pramukti Adibakti yang menjadi pembicara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita sapa dulu Kang Pramnya. Halo Kang Pram, apa kabar Kang? Ya, halo Lisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Baik-baik. Oke, Kang. Em, Mungkin sebelum Kang Pram ngejelasin terkait bukunya gitu ya. Kang Pram ini kan backgroundnya ada desainernya ya. Ada desainer, terus tertarik juga ke sejarah gitu. Kemudian ini kan bukunya terkait lambang negara nih, yang lambang negara itu kan visual banget ya. Ini tuh ada hubungannya nggak sih background yang desainer, kemudian sejarah ini langsung kayak, oh pengen nih ngulas terkait lambang negara ini. Gimana Kang? Justru itu karena lambang negara itu kan kalau buat saya mah seperti logo ya, logo seperti logo sebuah perusahaan gitu. Jadi sebenarnya si lambang negara ini harusnya menjadi representasi dari identitasnya bangsa Indonesia. Sama seperti sebuah logo perusahaan menjadi representasi dari identitas sebuah perusahaan itu, ya lambang negara juga harusnya menjadi seperti itu gitu. Yang sayangnya hari ini tuh nggak berlaku seperti itu. Sayangnya. Nanti kita jelaskan. Oke, oke. Sebelumnya aku mau nanya juga nih. Jadi kan negara itu ada punya bendera sama punya lambang negara. Nah, apa bedanya sih bendera sama lambang negara ini terkait fungsi dan lain-lainnya? Sebetulnya dua-duanya sama ya, sebagai identitas sebetulnya. Jadi eh, di sebuah negara itu kan yang namanya identitas itu ada beberapa bentuk. Salah satunya itu ya lambang negara dan bendera. Nah, memang pada khususnya hari ini yang pengen saya bahas adalah lambang negaranya karena kita tahu siapa yang menciptakan misalkan identitas negara kita, misalkan lagu Indonesia Raya, siapa yang menciptakan? Supratman. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatma. Tapi siapa yang menciptakan Garuda Pancasila? Kan kita juga banyak yang nggak tahu gitu hari ini. Malahan di sekolah-sekolah pelajaran sejarah pun kayaknya nggak ada deh sampai hari ini gitu ngebahas soal siapa sih yang bikin lambang negara. Nggak mungkin lambang yang sekeren itu tiba-tiba jadi gitu aja tuh nggak mungkin. Jadi pasti ada yang bikinnya gitu. Oke, kalau gitu kita kan udah dengar nih terkait lambang negara dan ketertarikan Kang Pram sendiri terkait lambang negara ini. Mungkin boleh langsung Kang Pram untuk menjelaskan terkait isi bukunya gitu. Maka silakan Kang.
Oke, teman-teman, sebelum saya masuk ke presentasi, nanti saya akan share screen PowerPoint-nya karena sangat visual banget ya hari ini. Eh, Latar belakang saya bikin buku ini, teman-teman udah dibagi e-booknya, teman-teman bisa baca. Eh, Awalnya tuh di tahun 2011 di Museum Konferensi Asia Afrika itu diadakan satu pameran dan diskusi mengenai perjalanan 60 tahun Lambang Negara. Di sana hadir beberapa narasumber. Nah, salah satunya adalah Nanang R. Hidayat. Nanang R. Hidayat ini sebenarnya dia adalah seorang dosen di Jogja. Dia tertarik sangat tertarik dengan Garuda karena dari hasil penemuannya dia itu bentuk Garuda tuh beda-beda. Yang dia temukan tuh beda-beda, banyak banget gitu ya si bentuknya tuh. Jadi dia mempertanyakan ini sebenarnya si Garuda teh ya lambang negara kita itu punya standarnya nggak sih? Negara punya punya bentuk standar nggak buat buat lambang negara? Nah akhirnya dia meneliti, kemudian akhirnya dari hasil penelitiannya dia mengumpulkan banyak spesimen tentang lambang negara dan dia membuat rumahnya itu dijadikan museum pribadi yang namanya Museum Rumah Garuda. Nah, sepanjang perjalanan itu saya bareng dengan beliau meneliti mengenai lambang negara ini dari banyak sisi, dari banyak hal. Kemudian ketika di tahun 2018 itu saya membantu Pananang ini membangun rumah Garuda di beberapa tempat di Indonesia seperti kalau kalau Pananang ini kan dia ngebentuk rumah Garuda tuh di Jogja. Nah, sejak 2018 itu rumah Garuda ini dibentuk di beberapa kota seperti di Madiun, Bojonegoro, sampai malah ada di Bima NTT, NTB sorry. Nah, kemudian ketika nah ini si penelitian ini nggak kemana-mana teman-teman sampai saat itu. Jadi masih masih banyak data-data yang ngawang sebenarnya. Sampai akhirnya akhir tahun 2022 saya dikontak sama Pak Nanang, Mas Pram bantu saya katanya. Bantu apa Pak? Bantu nulis sejarah lambang negara. Saya dapat proyek katanya dari BPIP. Oke, saya pergi ke Jogja 5 hari di sana dan menariknya saya menemukan beberapa data baru dan itu mengubah kronologi besar dari sejarah lembaga negara yang sudah bertahan sejak tahun 2011. Nah, di buku ini itu saya memasukkan beberapa data baru yang memang menjelaskan yang kemudian yang akan saya jelaskan hari ini. Nah, teman-teman, saya izin untuk share screen ya. Eh, Oke, di di buku ini teman-teman sebetulnya yang nggak dijelas ya apa banyak banget yang nggak saya yang nggak saya paparkan di sini. Saya secara khusus memaparkan hanya pas bagian bab sejarah perancangan lambang negara. Yang lain-lainnya bisa teman-teman bacalah di apa di e-book yang sudah dibagikan. Kenapa ini menarik? Karena sejarah perancangan lambang negara ini nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang bisa mengerti. Oke, pertama saya pengen memperlihatkan ini teman-teman. Ini adalah satu kutipan dari Bung Karno ketika tanggal 22 Juli 1958. Saudara-saudara lihatlah lambang negara kita di belakang ini. Alangkah megahnya, alangkah hebatnya, alangkah cantiknya burung Raja Wali Garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 dengan ekor berelar 8 buah tanggal 17 bulan 8 yang berkalungkan perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila yang di bawahnya tertulis Loka buatan emputan tular Bina Ika Tunggal Ika berjenis sendiri tetapi tunggal. Nah, ini menjadi penting karena apa nanti kita akan jelaskan bahwa banyak yang kita yakini hari ini tentang lambang negara ternyata banyak juga yang terkecoh. Oke, teman-teman, perancangan lambang negara itu dimulai dari 13 Juli 1945. Waktu itu sedang sidang BPUPK, itu perdebatan sedang sengit-sengitnya. Nah, pada saat itu ada yang namanya Parada Harahap
Dia disebutnya King of Java Press. Nah, karena dia memang pemilik banyak banyak apa banyak perusahaan perusahaan media massa waktu itu di Jawa, walaupun dia bukan orang Jawa. Nah, di sidang itu dia mengusulkan bahwa kita juga selain bendera dan lagu kebangsaan kita perlu adanya lambang negara. Nah, semua peserta itu setuju, tapi dimasukkan ke Undang-Undang Istimewa. Nah, bentuknya Undang-Undang Istimewa seperti apa saya belum menemukan. Tapi yang jelas katanya dimasukkan ke Undang-Undang Istimewa. Nah, proses ini kemudian terhenti cukup lama, teman-teman, sampai akhirnya ya karena kita kan tahu sendiri ya di Indonesia itu ada peperangan, mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya, sehingga akhirnya si kegiatan perancangan ini baru dilanjutkan 16 November 1948. Nah, pemerintah waktu itu membentuk yang namanya Panitia Indonesia Raya. Nah, sebenarnya si tugas Panitia Indonesia Raya ini meneliti tentang eh, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, kemudian bendera, bahasa Indonesia, dan juga salah satunya meneliti dan membuat lambang negara. Nah, waktu itu ketuanya Ki Hajar Dewantara, sekretarisnya Muhammad Yamin. Nah, dari hasil penelitian mereka ternyata eh, ditemukan berbagai simbol dan relief tentang Garuda di berbagai candi di Indonesia. Walaupun waktu itu masih belum ya, belum diusulkan bahwa ini akan menjadi itu. Tapi yang jelas sudah ditemukan. Nah, ini si sketsanya dilukis oleh Basuki Hursobowo. Nah, di akhir tahun 48 itu sampai awal 1949, Penelitian Indonesia Raya ini mengadakan sayembara. Sayembaranya ini dilaksanakan oleh Priyono namanya. Nah, dari sayembara ini terdapat 15 hasil hasil sayembara. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ternyata kata Usman Effendi, dari 15 ini nggak satu pun yang bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk jadi lambang negara kita gitu. Walaupun sebenarnya yang di ujung sini tuh udah ada gitu yang cikal bakal udah pakai lambang Garuda ini. Yang paling ujung kanan bawah ini udah pakai Garuda ini sebenarnya. Nah, kemudian eh tahun 49 si panitia ini terhenti, teman-teman. Kegiatannya itu terhenti karena kita berubah menjadi RIS, menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia sendiri menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Nah, sedangkan panitia Indonesia Raya, si kegiatannya terhenti. Tapi pada saat itu Sultan Hamid II tanggal 20 Desember itu diangkat menjadi Menteri Negara Zonderportfolio. Maksudnya dia jadi Menteri Negara tapi belum punya karya apa-apa gitu. Jadi dia diangkat menjadi Menteri Negara dan tugasnya itu cuma dua, merancang lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen. Nah, untuk memudahkan kerjaannya beliau nih, pemerintah di awal tahun 1950 itu bikin yang namanya Panitia Perencana Lambang Negara. Di beberapa buku, teman-teman mungkin akan melihat tim ini dinamakan Panitia Lencana Negara atau Panitia Lambang Negara. Nah, saya mengambil dari keputusan Presiden RIS nomor 21 tahun 50, itu nama aslinya adalah Panitia Perencana Lambang Negara. Yang koordinatornya itu langsung oleh Sultan Hamid II. Anggotanya itu diketuai oleh Muhammad Yamin, anggotanya Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupisi, Muhammad Nasir dengan Raden Mas Ngabeyi Purbacaraka. Nah, kalau misalkan kita lihat dari adanya Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya ini adalah perpanjangan tangan dari Panitia Indonesia Raya dulu sebenarnya. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa di beberapa momen ke depan hasil penelitiannya Panitia Indonesia Raya itu dipakai untuk perancangan di tim ini. Nah, karena Muhammad Yamin sebagai ketua gitu ya. Jadi dia merasa terbebani bahwa saya juga harus ikut andil dalam dalam kegiatan ini. Jadi dia kemudian merancang usulannya dia. Nah, bentuk-bentuk yang Muhammad Yamin usulkan ini itu bentuk-bentuknya udah pakai apa namanya? Pakai perisai,
Terus ada unsur-unsur alamnya seperti cahaya, pohon, air, bintang, dan terutama banteng. Atau dia suka banget dengan namanya banteng ini. Menarik ya, apa Muhammad Yamin ini. Nah, sketsa-sketsa ini terinspirasi dari hasil penelitiannya Panitia Indonesia Raya, lambang Perkumpulan Indonesia Muda, lambang PNI, Partai Nasional Indonesia, dan lambangnya Perhimpunan Indonesia, lambangnya PI. Nah, jadi ini yang dirancang oleh Muhammad Yamin. Nah, saya belum menemukan apakah Muhammad Yamin meminta orang lain untuk membantu dia merancang ini atau tidak, tapi yang jelas ini rancangan-rancangannya Muhammad Yamin. Selain Muhammad Yamin, ternyata sebagai koordinator Sultan Hamid juga mencoba merancang usulannya usulannya sendiri. Tapi Muhammad Yamin sendiri, Sultan Hamid mengusulkan hal yang berbeda. Dia dapat ide menjadikan Garuda sebagai model lambang negara itu setelah berdiskusi dengan Ade Muhammad Johan. Pertama, Ade Muhammad Johan itu mengusulkan burung ruai sebagai model lambang. Tapi juga dia bilang bahwa lambang kerajaan Sintang itu adalah Garuda. Nanti saya akan lihatkan gambarnya di akhir. Nah, kemudian karena terpikir begitu, akhirnya Sultan Hamid II nih pergi nih ke Sintang. Dan dia lihat sendiri si lambangnya seperti apa. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadikan Garuda sebagai model rancangan usulannya dia. Nah, ini beberapa rancangan yang dia bikin. Nah, tapi karena Sultan Hamid II ini sebenarnya dia nggak bisa ngegambar, walaupun dia pernah kuliah di ITB selama 1 tahun, tapi dia nggak bisa gambar. Jadi dia ngajak satu simbolog namanya Dikrul untuk membantu merancang, mensketsa eh, lambang ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini beberapa eksekusi sketsa rancangan lambang negara yang diusulkan oleh Sultan Hamid II dibantu oleh Dikrul Junior. Nah, teman-teman bisa lihat si bentuk-bentuknya sudah sudah menuju ke arah lambang kita hari ini. Walaupun beberapa lambang teman-teman bisa lihat ada tulisan Arabnya ya. Nah, itu jangan kaget karena apa? Sultan Hamid II itu adalah seorang Habib. Jadi dia menggunakan tulisan Arab sebagai apa salah satu elemen di rancangannya yang dia buat. Nah, kemudian ternyata Sultan Hamid II ini juga dapat pesan dari Bung Karno. Dia dapat pesan katanya Pancasila juga harus disimbolkan. Nah, akhirnya dia buatlah dalam bentuk dalam bentuk tameng. Nah, yang tengah, lambang yang tengah ini diusulkan oleh Muhammad Nasir, simbol cahaya. Jadi bukan bintang ya teman-teman. Itu adalah simbol cahaya berbentuk bintang untuk menyimbolkan sila pertama. Jadi cahaya ketuhanan. Jadi bukan bintang. Yang kedua, Sultan Hamid mengusulkan simbol rantai untuk sila kedua. Rantainya itu berbentuk kotak dan bulat untuk merepresentasikan laki-laki dan perempuan. Nah, untuk merepresentasikan generasi yang tidak terputus. Gitu. Kemudian Raden Mas Ngabayi Purbacaraka itu mengusulkan simbol pohon astana untuk sila ketiga. Nah, itu menyimbolkan eh, bahwa persatuan antara istana dengan rakyat. Jadi si pohon astana ini menjadi menaungi. Jadi yang istana itu orang-orang istana itu menaungi rakyat yang ada di bawahnya. Nah, Muhammad Yamin lagi-lagi mengusulkan kepala banteng sebagai simbol sila keempat yang dia bilang istilahnya sebagai tenaganya rakyat. Dan terakhir, Ki Hajar Dewantara itu mengusulkan simbol padi dan kapas sebagai simbol sila kelima. Nah, itu untuk merepresentasikan dari tujuan simbol dari tujuan kita semua yaitu adalah kemakmuran. Itu. Nah, Sultan Hamid II ini terus merancang rancangannya sampai akhirnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Bentuknya menjadi seperti ini, jadi seperti burung setengah manusia. Nah, yang tadinya si pitanya yang dicengkram ini bentuknya adalah merah putih,
Tapi kemudian atas usulan Soekarno dan Muhammad Hatta diubah menjadi pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Cuma masalahnya bentuk manusia setengah burung ini yang kayak siluman ini ditentang keras oleh Muhammad Nasir. Beliau berpendapat bahwa ini seperti lambang yang feodal gitu loh, sangat mitologis. Jadi kalau mau ya sekalian aja realis gitu loh. Nah, akhirnya Sultan Hamid II berinisiatif mengubah bentuknya dengan pelajari simbol negara-negara lain. Ternyata banyak negara-negara lain yang pakai simbol simbol burung gitu. Dan bentuknya semua realis. Nah, akhirnya Sultan Hamid II mengubah rancangannya menjadi elang realis. Nah, sayangnya memang pada tanggal 3 Februari itu, di awal Februari 1950, Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Nasir itu secara resmi mundur dari kepanitiaan perencana Lambang Negara. Kalau Ki Hajar Dewantara itu saya menemukan suratnya, surat yang memang menyatakan bahwa beliau mundur, tapi Muhammad Nasir saya sendiri belum menemukan datanya beliau kenapa gitu mundurnya. Nah, di tanggal 8 Februari ini ada rapat di antara panitia perencana Lambang Negara yang rancangannya Sultan Hamid II itu dapat masukan dari Raden Mas Ngabeyi Purbacaraka itu menolak si ekornya nih 7. Padahal itu usulannya Muhammad Yamin. Jadi akhirnya PLOPC, MAPLOPC itu mengusulkan diubah jadi 8. Karena si apa sayap itu sebetulnya masing-masing sayap itu jumlahnya sudah 17. Memang secara kenyataannya elang realis itu memang rata-rata sayap terluarnya itu memang jumlahnya memang 17. Jadi ini bukan dibentuk secara filosofis di 17, memang kenyataannya secara realistis memang sudah 17. Jadi akhirnya diubah menjadi 8 itu supaya menjadi angka filosofis menjadi tanggal dan bulan kemerdekaan. Nah, pada tanggal ini juga rancangan Muhammad Yamin diterima oleh Panitia Perencanaan Lambang Negara. Nah, dua desain ini kemudian tanggal 10 itu diusulkan ke pemerintah untuk dipilih. Dan pemerintah ternyata memilih yang rancangan Sultan Hamid II. Kenapa yang Muhammad Yamin ditolak? Karena yang Muhammad Yamin mengandung unsur sinar matahari yang bagi pemerintah sepertinya itu terpengaruh oleh budaya Jepang. Nah, jadi akhirnya yang dipilih adalah elang realisnya Muhammad Yamin. Nah, tanggal 11 Februari 1950, di sidang parlemen RIS, rancangan Sultan Hamid II diresmikan sebagai lambang negara RIS. Nah, tapi ya teman-teman bisa lihat kepalanya masih gundul dan cakarnya masih kebalik ya. Nah, ini penting karena nanti akan ada revisi. Tapi yang jelas hari ini tanggal 11 Februari 1950 adalah hari pertama bangsa Indonesia memiliki lambang negara. Oke, tanggal 15 Februari 1950 untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memperkenalkan lambang ini ke hadapan publik di Hotel Des Indes. Nah, teman-teman lihat bentuknya juga masih gundul dan cakarnya masih kebalik. Nah, pada saat ini juga Presiden Soekarno mengeluarkan surat pembubaran Panitia Perencanaan Lambang Negara. Nah, baru tanggal 20 Februari 1950, Presiden Soekarno ini mengkritik, wah ini lambang ini kurang gagah katanya. Harusnya kepalanya kasih jambul, nah si cakarnya perbaiki. Nah sayangnya ketika Sultan Hamid II meminta Kementerian Penerangan untuk membantu revisi, belum revisinya final udah bocor duluan teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat kepalanya sudah berjambul, tapi cakarnya masih sama-sama kebalik. Yang sebelumnya apa namanya si cakar jempolnya ada di dalam, sekarang cakar jempolnya ada di luar. Tapi masih salah karena seharusnya si cakarnya itu ada di atas, bukan kebalik seperti itu. Nah, barulah di tanggal nah ini nih perbandingannya kayak gini. Si kepalanya udah berjambul. Nah, tapi si cakarnya itu dari yang jempolnya di dalam, sekarang jempolnya di luar.
Tapi menurut Bung Karno itu masih salah gitu. Oke, nah karena akhirnya wah ini Sultan Hamid II nih susah nih dikasih tahunya gitu. Jadi akhirnya Bung Karno memanggil lagi Dick Krul Junior untuk membantu merevisi. Nah, tanggal 16 Maret 1950 ada berita nih dari kantor berita Antara yang memberitakan Dick Krul Junior diperintahkan Soekarno untuk merevisi lambang negara. Yang diperintahkan itu untuk merevisi Jambul, Cakar, Kepala Banteng, dan Padi dan Kapas. Itu. Jadinya seperti apa? Nah, inilah hasil revisinya di Krul. Nah, hasil revisi di Krul ini cakarnya sudah seperti yang kita lihat hari ini, teman-teman. Bentuknya sudah seperti yang kita pakai hari ini. Nah, ini di rancangannya di Krul ini ada catatannya Bung Karno yang di sebelah kanan bawah itu. Nah, ini tulisannya. Yang Mulia Sultan Hamid Menteri Negara, menurut pendapat saya, lukisan Rul ini membuat lambang negara kita lebih kuat. Karena itu saya tetapkan bahwa inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya, konform kehendak saya. Merdeka. Oke ya. Nah, jadi teman-teman hari ini banget tanggal 20 Maret tahun 1950, 70 75 tahun yang lalu ya. Itu adalah hari terbentuknya lambang negara kita secara utuh yang kita pakai hari ini. Bentuknya persis seperti ini. Hari ini banget 75 tahun yang lalu. Nah, kemudian akhir Maret 1950 Presiden Soekarno meminta pelukis Dullah untuk datang ke istana untuk mereproduksi lambang negara yang sudah direvisi, jadi dilukis ulang. Dan kemudian memerintahkan Sultan Hamid II untuk membuat perbandingan skala, ukuran, bentuk, dan warna. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bentuk aslinya lambang negara kita di tahun 1950 tuh begini. Hey, tanggal 17 Agustus 1950, RIS, Republik Indonesia Serikat itu berakhir. Dan kemudian kita kembali lagi ke bentuk RI, Republik Indonesia. Nah, lambang negara yang tadinya dipakai untuk lambang RIS diubah menjadi lambangnya RI. Walaupun secara peresmian itu baru diresmikan 1 tahun kemudian, tanggal 17 Oktober 1951, lewat PP nomor 66 tahun 1951. Nah, jadi ini udah mulai dipakai se-Indonesia ya si lambang negara ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, tanggal 22 Juli tahun 1958, yang kutipannya tadi teman-teman baca di awal, itu pemerintah menyosialisasikan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 58 tentang tata cara penggunaan lambang negara. Nah, ini dikasih tahu batasan-batasan, larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk penggunaan lambang negara. Nah, seperti yang tadi teman-teman baca di awal, bagaimana Bung Karno begitu kagum dan bangga terhadap lambang negara kita. Nah, menariknya, tanggal 9 Juli tahun 2009, pemerintah menetapkan undang-undang. Jadi naik dari peraturan pemerintah, naik menjadi undang-undang tahun nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ada bentuk aturan proporsi dan warna baru untuk lambang negara. Nah, sayangnya menurut Nanang R. Hidayat, revisi ini tanpa didasari alasan apapun untuk menggantikan proporsi gambar lambang negara pada lembaran negara PP 66 tahun 1951. Nah, perbandingan seperti apa? Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi ini yang sebelah kiri itu tahun 1950, yang sebelah kanan itu tahun 2009. Secara proporsi berbeda ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang sebelah kayaknya yang 2009 tuh kayaknya lebih gemuk, tidak tidak aerodinamis. Padi kapasnya teman-teman bisa lihat yang tadinya warna kuning semua berubah menjadi kuning dan hijau. Tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya ada huruf K yang sangat apa unik di PP yang 66 tahun 51, tapi di tahun 2009 berubah. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, masalahnya adalah
Nah, tahun 2019, Rumah Garuda meluncurkan dua desain vektor lambang negara karya Muhammad Fajar dan Kurniawan untuk menyamakan proporsi bentuk lambang negara berdasarkan peraturan pemerintah tahun 66 tahun 51. Kenapa? Karena sampai hari ini pemerintah belum pernah mengeluarkan sama sekali aturan digital mengenai lambang negara kita bentuknya proporsinya seperti apa. Nah, kenapa bisa gitu? Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah macam-macam lambang negara yang digunakan oleh masyarakat kita yang tersebar di internet. Nah, teman-teman pakai yang mana? Silahkan cek sendiri. Nah, kalau saya sih sering kali menemukan banyak banget eh, lambang negara yang akhirnya, oh iya ya, bentuknya kok beda-beda. Ya ini menarik. Nah, ini terakhir saya jabarkan. Ternyata lambang negara kita itu namanya itu secara resmi adalah Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Soekarno sering menyebut lambang ini Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Nah, sedangkan Sultan Hamid II itu sering menyebutnya burung Elang Raja Wali Garuda Pancasila atau Raja Wali Garuda Pancasila. Sedangkan kita sendiri, rakyat Indonesia lebih mengenalnya dengan nama Garuda Pancasila saja. Oke, saya sebetulnya masih punya dua slide lagi, tapi nanti akan saya jelaskan kalau misalkan ada pertanyaan yang terkait dengan itu akan saya jawab. Oke, sementara saya kembalikan dulu ke Lisa. Hatur nuhun, mangga kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kang Pram atas penjelasannya. Em, Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar juga. Sebelum aku mengarahkan ke teman-teman, mungkin sambil nunggu untuk teman-teman memikirkan pertanyaannya. Aku tadi kan dengar terkait yang ekornya itu kan tadinya 7 ya Kang. Terus itu tuh ditolak karena gimana ya tadi tuh pokoknya si lambangnya si ekornya tuh kan 7 untuk menggambarkan kesempurnaan tata negara gitu. Itu tuh maksudnya gimana ya? Apa hubungannya 7 sama tata negara itu gimana Kang maksudnya? Oke, sebetulnya itu yang 7 itu sebetulnya adalah usulan dari eh, siapa? Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini selain terkenal sebagai sejarawan yang dipertanyakan apa keabsahan datanya, tapi juga beliau dikenal sebagai seorang seorang tokoh yang memang punya gagasan untuk apa ya membranding besar-besaran gitu loh. Nah, beliau itu menemukan bahwa angka 7 itu merepresentasikan sebagai tata negara, kesempurnaan tata negara. Jadi simbol filosofisnya angka 7 itu kesempurnaan tata negara. Cuman sayangnya memang kemudian oleh Raden Mas Ngabeyi Purbacaraka itu ditolak angka 7 itu. Saya belum menemukan kenapa ditolaknya. Mungkin ada basic dari budaya Jawa yang kemudian menolak angka 7 ini masuk ke dalam simbol gitu loh. Nah, tapi kemudian yang menarik ya diusulkan oleh MAP Laupesi diubah menjadi 8 supaya dia menjadi filosofis bulannya kemerdekaan. Karena sayap sudah 17 kan. Nah, bulannya menjadi 8 gitu loh. Gitu sebenarnya. Hmm. Cuman kalau filosofisnya apa basicnya kenapa Muhammad Jamil menyebut filosofi angka 7 itu kesempurnaan tata negara, saya belum menemukan datanya gitu. Oke, Kang Pram, terima kasih. Ini ada yang nanya di kolom komentar, mungkin aku Oke, kalian bacain juga. Ini dari siap. RR Saptini Arianti. Yang pertama, apakah penggunaan lambang Garuda pada produk yang diperdagangkan melanggar hak cipta atau desain industri, misalnya pada seragam timnas? Kemudian yang kedua, lambang Garuda yang digunakan pada saat pasangan Hatta Rajasa dan Prabowo kampanye, apakah tidak menyalahi aturan? Yang ketiga mungkin
masih diketik. Ya, dua dulu Kang. Silakan dijawabkan. Oke, baik Teh. Memang kemudian hari ini yang menjadi permasalahan dari lambang negara ini adalah dari produk hukum yang menaungi lambang negara ini sendiri. Pertama, tadi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu secara 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 hukum dari banyaknya yang saya temukan itu penyebutan nama resminya lambang negara itu tidak ada. Kemudian penyebutan nama lengkapnya lambang negara seperti yang disebutkan bahwa Soekarno menyebutkan itu Elang Raja Wali Garuda Pancasila juga tidak ada. Kemudian, nah yang menarik di undang-undang mengenai hak cipta itu juga tidak disebutkan, ya termasuk di Undang-Undang tahun 2009 itu tidak disebutkan siapa yang menciptakan lambang negara, siapa yang merancang lambang negara itu nggak ada. Sedangkan di UU 2024-2009 di undang-undang yang sama itu disebutkan bahwa yang menciptakan eh, lagu Indonesia Raya itu PR Supratman. Nah, sedangkan lambang negara sendiri itu nggak disebutkan sama sekali siapa yang menciptakannya, siapa aja gitu yang menciptakannya, atau atas nama siapa. Nah, kemudian mengenai hak cipta, nah ini juga menjadi permasalahan yang pelik juga. Eh, di di Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak disebutkan bahwa lambang negara kita itu menjadi ada hak ciptanya dari panitia perencana lambang negara atau enggak, itu enggak ada. Nah, makanya ini juga menjadi polemik yang besar sebenarnya, bagaimana identitas kita hari ini itu dipertanyakan, ini penciptanya siapa, haknya punya siapa, dan seperti apa gitu. Nah, termasuk penggunaan lambang negara di berbagai hal. Seperti contohnya kalau teman-teman dulu pernah 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 dapat pernah dapat berita mengenai lambang negara kita di kawasnya Giorgio Armani dan kemudian dipermasalahkan. Nah, itu persis seperti ini. Persis yang seperti eh yang Teteh pertanyakan gitu loh. Sebenarnya ini melanggar hak cipta secara industri atau enggak gitu. Karena negara sendiri juga enggak ngurus lambang negaranya gitu loh. Makanya sampai Nanang R. Hidayat bikin rumah Garuda itu karena negara sendiri enggak ngurus lambang negaranya. Termasuk lambang negara yang digunakan pada saat Hatta Rajasa dan Prabowo kampanye juga ini juga dipertanyakan. Sebenarnya sejauh apa eh, rakyat bisa menggunakan lambang negara secara bebas maupun tidak gitu loh. Paling segitu dulu Teh. Oke, Teh Sabti ini katanya pertanyaan ketiganya mau open mic gimana Teh? Boleh? Mungkin silakan. Oke, thank you. Kang Pram mau nanya dong. Siap. Waktu apa namanya? Waktu pembuatan rancangan lambang negara Garuda, terus ditempelin tameng yang isinya itu simbol dari Pancasila. Pernah dengar polemik seperti ini nggak? Saya tuh pernah sempat riset terus nyasar ke sana. Jadi ada polemik seperti ini. Ada yang menentang ditempelnya simbol-simbol Pancasila di dada Garuda karena gini, lambang simbol-simbol Pancasila waktu itu belum apa namanya belum resmi karena oleh beberapa tokoh negara itu dianggap mendukung ateisme, yaitu yang ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Terus yang sila ketiga dan sila keempat, demokrasi itu memperbolehkan orang tidak beragama. Nah, karena hal itu akhirnya jadi polemik gitu, ditempelin atau enggak apa namanya simbol-simbol Pancasila itu. Pernah dengar nggak Kang Pram? Nuhun ya. Oke, eh saya sendiri sebenarnya baru mendengar Teh ini. Ini menarik ya. Ini menarik. Cuman memang polemik tentang
tentang lambang negara ini memang cukup santer, apalagi yang beberapa tahun silam pernah pernah dengar teman-teman lambang negara kita sebagai togut gitu ya, sebagai berhala yang kemudian disembah gitu. Nah, makanya hari ini saya sebetulnya sudah menyiapkan dua slide terakhir. Saya pengen menerangkan di buku ini nggak ada teman-teman. Di buku ini nggak ada. Jadi saya sedang menyusun menyusun update dari buku ini sebenarnya dengan beberapa tambahan data baru. Nah, termasuk juga saya pengen memasukkan dua dua data yang terakhir ini yang pengen saya jelaskan. eh yang pengen saya jelaskan adalah makna di balik lambang negara. Nah, teman-teman selalu selalu yang teman-teman lihat adalah lambang negara itu kan kepalanya yang nongol ke kanan, kemudian sayapnya 17, ekornya 8, yang di bawah perisainya 19, di lehernya 45. Kemudian ada ada perisai di tengahnya, kemudian ada Pancasila. Udah segitu aja. Kemudian ada Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Udah paling cuma segitu aja kan. Nah, sebenarnya makna di balik lambang negara ini sebetulnya dalam sekali, teman-teman. Saya membagi dua makna lambang negara itu. Pertama, makna di balik lambang negara ini secara historis grafis. Historis grafis ini saya visualisasikan dari datanya perancangan lambang negara ini. Maksudnya secara sejarah perancangan lambang negara ini dan bentuk grafisnya. Pertama, kepala ke arah kanan itu menyimbolkan kebaikan dan masa depan. Ini katanya Sultan Hamid II, ya. Kemudian sayapnya 17 itu memang betul tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Bulunya 8 bulu ekor itu bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, cakar dan selokanya itu eh, mencerminkan penggabungan idealisme antara federal dan kesatuan dengan pandangan realistis. Jadi ini nggak sembarangan teman-teman si ininya. Kemudian perisainya itu menurut Muhammad Hatta, dua perisai itu artinya adalah pertahanan luar dan dalam. Pertahanan depan. Jadi si perisai ini nggak sejajar. Yang hitam itu ada di depan dan yang keempat perisai belakang yang lebih gede itu ada di belakang. Jadi pertahanan luar dan dalam. Nah, isi garis tebal itu mencerminkan negara yang merdeka di Katulistiwa. Setelah saya teliti memang pada dasarnya di tahun 1945 itu dari banyaknya negara yang dilewati oleh garis-garis Katulistiwa, di tahun 1945 itu hanya negara Indonesia yang baru merdeka. Nah, negara yang lain itu memang belum merdeka pada saat itu. Nah, kemudian tadi yang saya bilang eh apa si simbol bintang itu sebetulnya adalah cahaya, cahaya ketuhanan. Kemudian rantai itu menyimbolkan regenerasi tak terputus dari laki-laki dan perempuan. Jadi ada simbol kotak dan eh, bulat. Pohon astana itu simbol penyatuan rakyat dan istana. Kemudian kepala banteng itu menyimbolkan tenaga rakyat. Padi dan kapas itu simbol kemakmuran, simbol kemakmuran. Nah, ada yang sebut dengan gerak gilir balik. Gerak gilir balik itu teman-teman coba lihat cara membaca Pancasila di dalam tameng itu dari tengah, dari simbol bintang kemudian ke rantai, naik ke pohon astana, kepala banteng kemudian sampai ke padi kapas. Nah, gerak ke kiri itu menurut Sultan Hamid II disebutnya gerak gilir balik yang menyimbolkan gerak membangun dasar sejarah bangsa. Nah, ini secara makna historis dan grafis. Jadi secara bentuk dan secara sejarah pembentukannya. Tapi juga ada yang kemudian saya gali itu adalah secara filosofis dan mitologis. Secara mitologis, filosofis dan mitologis, kepala itu menyimbolkan ke arah kanan itu arah menuju Tuhan. Sedangkan simbol Pancasila, nah lima simbol Pancasila itu mewakili berbagai kosmologi atau cara pandang kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia itu baik komposisi pola kesatuan 2, 23 maupun 45. Nah, ini nanti kita bisa lihat dari bagaimana Bung Karno misalkan ketika merombak Pancasila, kalau kalian tidak tidak suka dengan yang 5, ya kita peras jadi 3, jadi Trisila. Kalau tidak suka dengan Trisila, kita peras jadi 1. Nah, ini maksudnya
di simbol Pancasila yang ini. Kemudian gerak gilir balik itu menyimbolkan yang tadi empat sila yang sifatnya material itu seperti bertawaf mengelilingi sila pertama yang sifatnya imaterial gitu loh. Nah, kemudian cahaya ketuhanan itu menyinari keempat sila yang lainnya. Jadi basicnya kita menjalankan kehidupan sebagai bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah pada dasarnya adalah spiritualis yang kemudian membangun kemanusiaan, membangun hubungan antara pemimpin dan rakyat, membangun tenaga tenaga kerakyatan, kemudian yang tujuannya adalah membangun kemakmuran. Nah, di luar itu, kisah Garuda sendiri itu mewakili sifat-sifat bangsa Indonesia yang pantang menyerah, seperti kisahnya Garuda di kitabnya Adiparwa. Itu mewakili sifat-sifat Garuda yang pantang menyerah, suka menolong, ramah dan kuat. Selain itu juga mewakili sifat bangsa Indonesia yang berani melawan penjajahan demi membela Ibu Pertiwi, seperti Garuda yang membebaskan ibunya dari perbudakan. Nah, sedangkan yang terakhir, Seloka Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan pengakuan bentuk kemajemukan dalam ketunggalan yang sifatnya asali dan mutlak dari Tuhan. Dan ini bentuknya ketunggalan sebagai sebuah satu negara, satu nation, satu bangsa yang disebut adalah bangsa Indonesia. Nah, ini hal-hal yang semacam ini jarang banget dibahas di di masyarakat gitu ya. Terbayang bahwa ketika saya mencoba menguraikan hal-hal yang semacam ini tuh itu penuh banget gitu loh. Si lambang negara ini seperti punya banyak arti, punya banyak simbol-simbol yang mewujudkan bahwa ya rakyat Indonesia teh harus seperti ini. Makanya ketika tadi pertanyaannya Teh Teh Roro seperti itu, saya baru mendengar ada hal yang semacam itu karena kemudian ketika saya mengobrak-ngabrik ke lambang ini, kok kayaknya nggak sesuai banget gitu ya. Nah, saya nggak tahu itu dari siapa atau seperti apa gitu ya si orangnya bisa sampai bisa mengusulkan seperti itu. Tapi yang jelas ini hasil dari kajian saya terhadap makna di balik lambang negara yang menurut saya bertentangan banget dengan apa yang disajikan oleh Teh Roro tadi. Atau nuhun gitu paling sementara. Oke, Teroro apa sudah menjawab atau mungkin ada follow up pertanyaan? Udah sih, keren banget penjelasannya. Makasih ya Kang Prum ya. Oke, makasih Teh atas pertanyaannya. Eh, buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Boleh raise hand atau tulis aja di kolom komentar. Kah ada? Ini. Oke, mungkin sambil nunggu, tadi itu kan ada sempat mention ya terkait uh, siapa itu namanya tuh, Der Kroll. Itu Betul. itu tuh orang Jerman ya, Kang? Itu tuh. Eh, saya dapat dua data ya. Saya dapat dua data. Pertama, eh kalau dari koran berita tadi yang saya sajikan, koran berita Antara, itu di Krul ini disebutkan di Krul Junior itu dari orang Jerman yang sudah lama tinggal di Bandung sebenarnya. Jadi dia udah lama tinggal di Bandung sebagai orang Jerman, tapi berdasarkan paparannya Sultan Hamid II di dalam suratnya kepada Solihin Salam menyebutkan di Krul Junior ini orang Prancis. Nah, jadi saya sendiri masih masih mencari karena ketika saya coba cari datanya di Krul ini juga sedikit sekali. Walaupun karya-karyanya banyak ditemukan, beliau sempat membuat beberapa lambang yang terkait juga seperti beberapa lambang di Bandung itu dibuat sama di Krul. Tapi sayangnya saya belum menemukan wajahnya seperti apa, kebangsaannya dari mana. Yang jelas yang baru saya temukan adalah kalau di berita acara ini orang Jerman, kalau berdasarkan suratnya Sultan Hamid II itu orang Prancis gitu. Wow. Oke.
Hmm, kalau dari teman-teman lain, apa ada yang mau bertanya kah terkait lambang negara? Boleh nanya nggak pendapat pribadi nggak, Kang? Ya, silakan, silakan, silakan. eh Kalau dulu kan mungkin ateisme itu mungkin belum terlalu populer ya, mungkin ada yang ateis ya, tapi nggak unjuk diri aja. Tapi kan kalau sekarang mungkin sudah cukup banyak gitu ya orang-orang yang em, ya yang ateis itu atau kesannya mungkin tidak. Soalnya aku coba baca-baca juga kalau misalnya orang-orang di Indonesia yang mau ateis paling mentok-mentok dia kan nggak bisa menulis apa ya, ateisme di KTP, paling jadi Buddha gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang ini tuh berarti tidak mencerminkan apa ya si Pancasila ini, atau gimana Kang, menurut Kakang gimana? Oke, kalau terkait dengan ateisme, sebetulnya ini pendapat saya pribadi ya. Ini pendapat saya pribadi. Sebetulnya nggak masalah juga. Toh orang ateisme sebetulnya dia hanya tidak percaya pada Tuhan. Bukan berarti bahwa dia tidak percaya bahwa akan ada kekuatan lain di luar yang tidak bisa dia prediksikan. Dia hanya tidak percaya bahwa ada satu kekuasaan superior gitu loh di atas mereka. Nah, sebetulnya itu yang saya ngerti soal soal ateisme. Jadi mereka hanya tidak percaya bahwa ada kekuatan superior di atas mereka. Ya intinya mereka nggak pengen diatur gitu lah. Intinya seperti itu. Yang saya ngerti soal orang-orang ateis. Nah, saya malah apa ingat gitu ya satu joke ketika Michael Gorbachev sedang sedang nonton sedang nonton eh, pesawat akrobatik gitu. Tiba-tiba salah satu pesawat itu dekat dengan kepalanya dia, kemudian dia teriak, "Oh my God!" Lah lu tiba-tiba jadi ateis gitu, lu bilang "Oh my God" gitu. Orang ateis tiba-tiba dia bilang "Oh my God" ya kan? Itu lucu juga. Nah, maksudnya eh yang ketika saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang ateis, mereka hanya hanya percaya bahwa saya nggak percaya pada satu satu kekuasaan yang mutlak yang superior gitu loh. Mereka percaya bahwa setiap orang itu mengatur dirinya sendiri, mampu mampu memutuskan apa yang bisa mereka putuskan sendiri loh, untuk nasib mereka sendiri. Bukan berarti bahwa ada satu kekuasaan superior yang ngatur-ngatur, lu mah mesti begini, lu mesti begitu, yang kemudian kita sebut dengan takdir. Nah, kemudian apa implikasinya terhadap Pancasila? Buat saya pribadi, Pancasila justru memperlihatkan bahwa setiap orang di Indonesia itu harus hidup dan membiarkan hidup. Apakah dia percaya pada pada satu kekuatan superior atau tidak? Apakah dia percaya pada Tuhan atau tidak? Itu tidak bukan menjadi permasalahan di dalam Pancasila. Walaupun pada Pancasila disebutkan ada ketuhanan yang Maha Esa, itu kesepakatan bersama bahwa rakyat Indonesia itu percaya pada eh, pada satu kekuatan superior yang mengatur hidupnya rakyat Indonesia gitu loh. Nah, tapi kemudian apakah ateis dilarang hidup di sini? Menurut saya sih enggak juga gitu. Jadi ketika ada misalkan ada aturan yang menyebutkan eh, orang ateis dilarang hidup di sini, ya enggak gitu juga. Toh ketika konferensi Asia Afrika 1955, ketika Chow Enlai datang ke Bandung sebagai seorang ateis, sebagai seorang komunis, datang ke Bandung, datang ke konferensi Asia Afrika, dia mengucapkan pidatonya, dan dia dengan gagahnya dia bilang, kami memang bukan orang beragama, tapi kami menghormati orang-orang yang beragama. Dan kami datang ke sini dalam damai, dan kami ingin mencari persetujuan yang sama-sama kedamaian. Nah, bagi saya sih itu satu 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 apa satu hal yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang ateis yang benar gitu ya, orang-orang ateis yang benar yang bukan ateis-ateisan, itu sebenarnya mereka juga menghormati
kepercayaan orang lain, menghormati bahwa orang lain, kalau kalian mau percaya pada Tuhan, kekuatan superior yang kalian sebut Tuhan itu ya silahkan. Tapi pun kalau misalkan tidak ya nggak apa-apa gitu loh. Kira-kira sih kayak gitu kalau kalau dari saya mah. Oke, makasih Kang jawaban yang menarik. Siap. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Teh Tiwi. Kang, kalau lambang negara apa bisa dirubah seiring perubahan ideologi negara? Contoh kasus di negara lainnya ada nggak, Kang? Boleh dijawab, Kang. Oke, Teh Dewi. Saya pribadi belum belum menemukan ya, belum menemukan. Tapi ada beberapa, ada satu negara. Kalau teman-teman cari, ada negara eh negara apa ya? Negara sempalan lah namanya. Negara sempalan dari Nigeria namanya Ambazonia. Dia sempat mengadopsi Garuda Pancasila persis seperti Garuda Pancasilanya kita menjadi lambang negaranya mereka. Cuman bedanya di bagian perisainya itu benderanya mereka, benderanya si Ambazonia. Tapi secara bentuk Garudanya itu persis banget punyanya kita. Tapi kemudian berubah si bentuk Garudanya, ya mungkin takut dianggap plagiat kali ya. Nah, tapi sebetulnya apakah kalau lambang negara bisa diubah seiring perubahan ideologi negara? Bisa deh, bisa jadi. Karena ini seperti kalau teman-teman apa yang hari ini mengalami mengalami dunia digital yang sangat besar, teman-teman pasti menemukan banyak sekali perubahan-perubahan logo. Misalnya media sosial Instagram, perubahan logonya kan besar-besaran ya dari waktu ke waktu, dan itu sangat cepat perubahannya. Dan apakah itu kemudian itu mendefinisikan si perusahaan itu? Ya, betul. Jadi kalau misalkan negara kita setuju untuk mengubah lambang lambang negara, nggak jadi masalah sebetulnya. Nah, cuman masalahnya sampai hari ini kejelasan tentang lambang negara kita aja yang bentuknya Garuda Pancasila dengan brandingnya sudah besar gitu ya. Apalagi misalkan hari ini IKN membentuk gedung gedung Istana Garuda, timnas kita namanya Garuda Muda gitu. Terus apa gitulah banyak yang namanya Garuda gitu. Ya kenapa nggak kita bikin branding ulang lagi gitu loh si lambang negaranya. Kita bener-benerin lagi si Garuda si lambang yang kita sudah punya. Tapi kalau misalnya kesepakatannya mau dirubah ya silahkan. Kalau negara kita mau berubah jadi komunis ya mau diubah lambangnya silahkan. Kalau negara kita mau diubah menjadi ateis ya silahkan. Kalau mau negara kita mau diubah jadi jadi kapitalis ya silahkan. Itu lambang itu sebetulnya seperti saya bilang di awal adalah representasi dari eh, apa yang diwakili oleh lambang itu. Jadi kalau misalkan lambang itu tidak lagi mewakili negara kita, bangsa kita, ya itu boleh diubah. Tapi kalau misalkan sampai hari ini itu masih mewakili apa yang menjadi yang menjadi eh, di dalamnya, mewakili rakyat kita, mewakili negara kita, ya lebih baik dipertahankan. Tapi kalau misalkan diubah ya nggak jadi masalah. Ini contoh perubahan lambang sih kayaknya saya belum menemukan yang wah gitu. Tapi ada juga banyak sebenarnya kasusnya. Oke, saya gitu aja. Oke, kita lanjut ke Teh Tiwi gimana? Apa cukup menjawab atau ada pertanyaan eh, follow up, Teh? Oke, semoga menjawab ya. Oke, kita ke ada pertanyaan dari Janji Syahzar. Yang pertama, apakah ada respon dari Sultan Hamid II tentang perubahan terakhir oleh Soekarno dan Roll? Yang kedua, apakah ada aturan tentang penggunaan lambang Garuda ke bentuk tiga dimensi, misalnya Garuda yang sering dipajang di sekolah atau ruangan pertemuan? Nah, silakan, Kang. Oke, ini soal respon dari Sultan Hamid II tentang perubahan terakhir dari Soekarno dan Dul. Nah, sebenarnya ini tuh Sultan Hamid II tuh udah langsung didisposisi ya sama Bung Karno gitu. Jadi sama Bung Karno tuh Sultan Hamid II udah nih tetepin aja yang saya nih yang ini yang direvisi sama Rul. Nah, sebagai responnya adalah Sultan Hamid II membuat skala perbandingan skala bentuk dan ukuran ini yang jadinya seperti ini yang di apa yang di
arsip ANRI ini. Nah, kemudian apakah ada aturan tentang penggunaan lambang Garuda ke bentuk tiga dimensi? Nah, itu dia masalahnya. Sampai hari ini pun jangankan yang tiga dimensi, yang dua dimensi pun sampai hari ini tuh nggak ada. Nah, teman-teman, eh, penggunaan lambang negara oleh negara sendiri itu sebenarnya banyak banget yang nyomot dari internet, terutama nih yang baris ketiga, kolom ketiga dari kiri, kolom ketiga dari kanan. Ini banyak banget yang pakai, dan ini dipakai oleh negara. Bener. Nah, saya sendiri kemudian disadarkan oleh Pak Nanang R. Hidayat waktu saya disodorkan fotonya Pak SBY waktu pidato ya. Nah, saya nggak tahu fotonya, saya lupa nyimpan di mana. Tapi yang jelas waktu Pak SBY pidato itu, saya disadarkan bahwa Garuda yang ada di dinding dengan Garuda yang ada di depan podium, podiumnya Pak SBY itu berbeda, teman-teman. Nah, teman-teman nanti boleh boleh cek-cek lagi kalau misalkan teman-teman lihat berita dimanapun, lihat bentuk lambang negaranya standar nggak seperti bentuknya lambang negara kita ini. Apakah yang entah yang tahun 1951, entah yang 2009. Nah, coba dicek. Kalau misalkan tidak sama, ya berarti memang di kita juga apa di pemerintah pun sebetulnya pada dasarnya nggak konsisten gitu loh. Nah, kalau Pak Nanang R. Hidayat sendiri dia bilang, apakah jangan-jangan inkonsistensi lambang negara ini mencerminkan inkonsistensi kita sebagai sebuah negara? Nah, itu jadi pertanyaan yang sampai saat ini saya sendiri belum terjawab. Tapi teman-teman boleh lihat lah dengan keadaan Indonesia gelap hari ini seperti apa. Itu dulu. Oke, gimana Kak Janji Syahzar? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman lain, apakah ada pertanyaan lain? Mumpung kita masih punya waktu juga karena batasnya sampai jam 10. Oke, sambil nunggu ya, saya pengen perlihatkan lagi eh beberapa gambar yang menarik menurut saya. Nah, ini adalah lambang kerajaan Sintang yang tadi saya bilang menjadi model dari yang digunakan oleh Sultan Hamid II untuk membentuk lambang negara. Nah, ini Garudanya kerajaan Sintang tuh seperti ini. Menghadapnya memang ke depan, bentuknya ya nggak gagah-gagah banget lah sih menurut saya. Oke, terus saya juga pengen ngeliatin ini yang menarik. Maaf ini gambarnya kecil. Ini adalah lambang eh, kerajaan eh, Samudra Pasai. Yang entah bagaimana ini mirip sekali dengan lambang negara kita. Kepalanya yang ke kanan dengan apa? Dengan perisainya sudah terbagi lima. Kemudian ada pita yang dicengkram oleh kakinya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa lihat lambang ini tuh tulisannya dari sebelah kanan itu Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sebelah kirinya adalah syahadat. Nah, sedangkan apa di perisainya ini adalah rukun Islam. Rukun Islam 1 sampai 5. Nah, saya belum menemukan apakah memang ada orang yang apa ya, yang membawa gambar ini ke meja kerjanya panitia perencana lambang negara. Tapi yang jelas eh, lambang ini mirip banget dengan lambang negara kita. Dan kemudian saya pribadi curiga Muhammad Nasir yang membawa lambang ini sebagai orang yang mewakili bagian dari keislaman. Kayaknya Muhammad Nasir gitu yang bawa lambang negara lambang Samudra Pasai ini untuk ke
untuk dijadikan salah satu referensi di meja kerjanya panitia perencana lambang negara. Itu sih, mungkin itu yang sambil ini bisa saya bagikan sementara ya. Ini beberapa beberapa hal yang menarik gitu, yang 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 saya temukan. Oke. Berarti kayak itu terinspirasi dari yang udah lama, emang eh, apa ya? Kalau berarti kan kalau gambar-gambar yang tahun yang dari kerajaan itu kan nggak ada copyright ya, tinggal udah terinspirasi dari situ, terus dimodifikasi aja gitu kan. Tapi kan Ya, ya eh, kalau di tahun segitu, tahun 50 yang lambang negara terbentuk itu belum ada undang-undang itu kan, undang-undang copyright buat ngatur itu nggak sih? Jadinya pas lambang negara terbentuk, jadinya ya ini mau di copyrightnya ke siapa gitu, ya nggak sih Kang? Atau gimana? ya, aturan aturan apa? Aturan copyright itu kan, hak cipta itu kan sebetulnya baru muncul di belakangan-belakangan ini kan ya, ketika banyak banget yang kemudian orang nyontek terus ngaku-ngaku sebagai miliknya, itu kan keluar aturan-aturan ini gitu untuk memastikan bahwa siapa pencipta aslinya. Nah, di tahun-tahun di zaman-zaman kerajaan itu kan ya menurut saya sih nggak ada ya. Makanya teman-teman nanti di e-book itu bisa baca, saya juga melampirkan beberapa beberapa kerajaan gitu ya, beberapa kerajaan. Kayak pertanyaan dari siapa nih? Ada Teh Ros. Ada, apakah ada kaitannya dengan simbol burung dari Majapahit ya? Teh, eh, saya melampirkan beberapa di e-book yang dibagikan itu, saya melampirkan ada beberapa kerajaan di Nusantara ini yang punya lambang itu lambangnya itu Garuda. Walaupun bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang kayak misalkan Kerajaan Bima itu lambang Garudanya itu yang kepalanya dua, persis kayak Rusia. Iya kayak Rusia itu kepalanya dua. Kemudian beberapa kerajaan kayak tadi Sintang, kemudian Kerajaan Sambas, Kerajaan Samudra Pasai, udah banyak lah, banyak banyak eh, apa kerajaan-kerajaan yang menggunakan simbol Garuda menjadi simbol negaranya. Nah, menariknya bahwa yang tadi saya perlihatkan, teh, ini ini adalah sebenarnya yang dijadikan lambang kerajaan Sintang ini, Garuda ini, sebetulnya ini adalah eh, hiasan penyangga dari gong, dari sebuah bentuk gong gitu ya, gong yang dibawa oleh Patih Majapahit untuk melamar Putri Darajuanti. Gitu, untuk melamar Putri Darajuanti yang waktu itu menjadi putrinya di Kerajaan Sintang. Jadi sebenarnya ini adalah burungnya Majapahit yang kemudian dibawa ke Kerajaan Sintang untuk meminang Putri Darajuanti. Jadi ini adalah ya burung Majapahit juga sebenarnya. Gitu deh. Menarik ya. Ya aku baca tuh yang terkait mitologi Garuda, ternyata cukup gimana ya, agak eh, panjang juga ceritanya ternyata. Tapi kalau mitologi itu tuh bisa termasuk ke sejarah nggak sih, Kang? Untuk mitologi itu. Oke. Jadi cerita tentang Garuda ini sebenarnya ini tuh ada di kisahnya Mahabharata. Jadi jauh sebelum kisah Mahabharata terjadi, cerita Garuda ini ada di awal-awal tentang cerita penciptaan alam semesta. Nah, eh, ini tuh ada di kitab Adiparwa, ada di kitab Adiparwa. Jadi di awal-awal penciptaan alam semesta ini, menurut kisah-kisah itu ya, kisah di situ, eh Garuda ini lahir dari seorang ibu namanya
Winata, Saibu Winata. Nah, dalam perjalanannya ibunya ini diperbudak oleh namanya Putri Kadru yang punya anaknya itu ular, 1.000 ular. Nah, untuk membebaskan ibunya dari dari perbudakan ular ini, Garuda diminta untuk menukar kebebasan ibunya dengan air amarta. Air amarta itu air keabadian. Nah, jadi akhirnya Garuda ini menerobos ke Kayangan untuk mengambil air amarta. Nah, ketika berhasil, itu kebebasan ibunya ditebus dengan itu. Nah, apakah kemudian mitologi ini bisa menjadi sejarah? Enggak, teman-teman. Enggak, karena namanya juga mitos ya. Tapi bisa menjadi pembelajaran. Eh, Kadang-kadang mitos diciptakan itu justru untuk me, apa ya? Untuk menjabarkan apa yang waktu itu tidak bisa dijabarkan gitu dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya eh, mitos alas roban yang seram dan lain sebagainya itu untuk menjaga sebenarnya supaya eh, hutan alas roban itu tidak dijarah gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, termasuk juga bagaimana cerita tentang Garuda ini di dibuat menjadi sebuah cerita mitologi untuk membangun eh, kisah mengenai penciptaan alam semesta, kemudian mengenai perilaku-perilaku yang terjadi di itu di cerita tersebut, yang kemudian bisa kita tiru, yang kemudian bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Menjadi sejarah tidak, tapi bisa menjadi pembelajaran. Kira-kira gitu sih. Oke, I see. Eh, Oke, buat teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi kah? Hmm, Oke, apakah ada nih, teman-teman? Mumpung masih ada waktu nih. Hmm, Pengen ngeliatin ini ya sebentar. Ini lambang kerajaan Bima. Yang tadi saya bilang kepalanya dua. Garuda, kata orang Bimanya ini Garuda, tapi kepalanya dua. Nah ini teman-teman tahu ini simbolnya Jogja. Nah kemudian ini simbol kerajaan Sambas. Ini bagi mereka ini elang laut. Nah ini elang laut. Garuda juga katanya. Gitu. Nah ini tadi Eh Samudra Pasai. Nah ini simbol Indonesia Muda. Jadi ini salah satu perkumpulan yang sempat dibuat oleh Muhammad Yamin tahun 1930. Ya, menariknya Muhammad Yamin menyebut bahwa sayap-sayap itu disebutnya sayap Garuda katanya. Jadi dari tahun 1930 Muhammad Yamin udah bilang itu sayap Garuda. Menarik ya. Kemudian ada keris. Nah, nggak tahu nih sejak dulu Muhammad Yamin suka banget dengan sinar matahari. Jadi sebenarnya sinar mataharinya Muhammad Yamin tuh nggak dipengaruhi oleh Jepang sebenarnya. Tapi pemerintah kita melihat sedikit banyak bisa jadi terpengaruh oleh Jepang. Jadi akhirnya rancangannya ditolak. Tapi ya eh, apa ini jadi jadi yang menarik, jadi hal yang menarik itu buat dikupas lebih jauh lagi. Ya memang pada dasarnya ini penelitian ini menjadi hal yang sangat baru. Jadi akhirnya tidak ada polemik. Ya karena apa? Ya sampai hari ini juga nggak banyak yang bahas gitu loh. Nggak banyak yang bahas, nggak banyak yang tahu.
tentang sejarah lambang negara, siapa yang bikin. Yang bikin tuh nggak satu orang, yang bikin tuh tim, satu tim. Gitu. Jadi akhirnya kalau misalkan memang ada UU hak cipta harusnya di diberikan kepada tim panitia perencana lambang negara. Koordinatornya Sultan Hamid II. Nah, sampai saat ini yang terjadi justru banyak di internet itu yang tersebar penciptanya adalah Tok Sultan Hamid II. Tanpa disebutkan bahwa ada sumbangan lain dari panitia perencana lambang negara. Kira-kira gitu dulu. Apalagi ya. Oke, Oke, apakah teman-teman masih ada yang mau uh, bertanya kah atau uh, udah cukup mungkin dari penjelasan dari Kang Pram? Tapi kepikiran nulis buku ini tuh harapan Kang Pram apa sih setelah nulis? Ah, simpel sebenarnya. Harapannya sederhana sekali. Kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, kenal dengan identitas kita sendiri, hari ini kita nggak akan kepayahan untuk menentukan mau kemana arah Indonesia. Hari ini kita kepayahan menentukan arah Indonesia mau kemana, yang kemudian ada banyak tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu, ya banyaklah yang lain-lainnya. Itu karena kita nggak jelas kita identitasnya sebagai apa, mau kemana, dari mana dan mau kemana. Tapi ketika ketika kita tahu identitas kita sendiri, kita tahu basicnya seperti apa, kita akan jelas kita dari mana dan mau kemana. Saya selalu berkeyakinan bahwa eh, sejarah itu seperti Google Map. Ketika kita me, ketika kita me, apa, ketika kita mengkaji bagaimana para pendiri negara kita, tokoh-tokoh pendiri negara kita, bagaimana mereka me- ketika mereka mengkaji negara yang akan mereka bangun itu mau seperti apa, mereka juga mengkaji negara ini teh mau kemana gitu. Jadi ketika kita mengkaji lagi sejarah kita, sebenarnya kita sedang menentukan titik nol kita tuh kemana dan sudah sampai mana saat ini gitu loh. Dan seperti apa para pendiri kita itu sudah berjalan sampai di mana. Nah, kita tinggal menentukan titik kita dengan titiknya para pendiri negara kita itu, para founding father kita tuh sudah sampai mana. Jangan-jangan hari ini kita malah tersesat gitu loh. Jauh dari harapannya para pendiri negara kita. Jauh banget. Jangan-jangan gitu ya. Nah, harapan saya adalah ketika kita mengenali lagi sejarah kita, mengenali lagi identitas kita bisa lihat lagi kita sebenarnya sudah mendekati dari arah itu atau belum atau malah menjauh. Kalau misalkan kita menjauh ya kita coba reroute ulang gitu ya, belok balik gitu. Atau misalkan kalau misalkan kita sudah mendekati, alhamdulillah kita tinggal lanjutkan aja. Tapi kalau misalkan kita sedang menjauh, nah ini yang kita harus harus hati-hati. Jangan-jangan hari ini dengan banyaknya tagar-tagar yang seperti tadi ya, jangan-jangan kita lagi tersesat gitu, tersesat jauh dari cita-cita yang seharusnya sudah dibangun sejak dulu. Kemudian kita dengan apa? Dengan bangganya kita bisa menentukan jalur kita sendiri ya. Nggak gitu teman-teman. Kenapa kita belajar sejarah supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama dengan para para pendiri negara kita. Gitu sih sebenarnya. Mantap kan? Ya, memang mungkin juga lagi eh, berduka juga untuk hari ini ya. Mungkin semoga terobati ya karena mempelajari masa lalu seperti oh ternyata Indonesia kita pernah gemilang di masa lalu. Ya, memang kurang lebih kayak gitu sih. Oke, mungkin itu karena mungkin tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa cukupkan sampai sini mungkin ya. Gimana Teh Tiwi? Iya, boleh Kak. Aman. Tapi mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Oke, mungkin boleh teman-teman untuk on cam.
Kita foto bareng dulu. Teman-teman boleh kalau misalnya boleh banget. Aku foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, siap. Aman, Kalisa. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin dari Kang Pram ada kata-kata closing kah? Ya, kalau saya sih sederhana aja. Eh, Jangan lelah mencintai negeri ini. Karena mau bagaimanapun, segelap apapun, ya kita lahir di sini, kita makan dari tanahnya, kita menghirup udara dari udaranya, kita minum dari airnya. Jangan lelah dengan negeri ini. Itu aja, hatur nuhun. Mantap, terima kasih Kang. Itu tadi kan nanti ini masuk YouTube ya, nanti itu di crop aja buat video TikTok. Di short video. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini. Dari aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Makasih juga buat Kang Pram atas penjelasannya yang sangat lengkap. Eh, kita masih ada diskusi di hari Kamis depan dan seperti yang Teh Tiwi juga bilang kalau misalnya teman-teman mau jadi moderator silahkan personal chat aja ke Teh Tiwi. Dan buat teman-teman yang mau baca bukunya Garuda Pancasila itu udah ada di grup dikirimin sama Teh Tiwi. Jadi teman-teman bisa baca dan eh, simpan filenya gitu. Boleh disebarin Kak Kang? Ya, karena ini dibuat oleh apa? Ditulis dengan anggaran dari negara, ya berarti ini harus balik lagi ke publik. Jadi silahkan download sebanyak-banyaknya, sebar sebanyak-banyaknya. Mantap. Oke, teman-teman silakan share sebanyak-banyaknya PDF tersebut ya. Oke, makasih teman-teman. Aku akhiri sampai sini. Kasih. Ya, makasih Kalisa, makasih Mas Pram, dan makasih teman-teman. Sampai jumpa di Kamis depan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjelang Idul Fitri. Semoga hari ke depan hari yang lebih baik untuk kita dan untuk negeri tercinta. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum.